Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Alpianita dengan NIM 1911130112 Prodi Ekonomi C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Putra Ahmad Asibuan MSc. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis layak atau tidak usaha ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya merencanakan itu adalah di bidang fashion hijab yang saya beri nama Hijab Collection. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan bahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Pada saat ini dunia fashion menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan tidak ada matinya. Berbagai macam jenis hijab dengan ragam kreativitas menarik sehingga permintaan akan hijab semakin hari semakin bertambah. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, dan fashion hijab sendiri telah banyak di lingkungan masyarakat Indonesia. Selain itu, telah banyak disajikan tips and trik cara memakai hijab yang menarik dan modis. Hal ini merupakan salah satu peluang untuk saya dalam membuka bisnis toko hijab, baik melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media atau media online. Karena pada saat ini untuk membuka bisnis baru sekarang kita tidak mempunyai toko sendiri, kita cukup mempunyai metode pemasaran yang baik untuk bisa memasarkan produk yang kita miliki melalui media online. Dengan e-business, perusahaan dapat melihat peluang dan celah bisnis baru yang belum diketahui masyarakat. Diterapkannya pasar jejaring atau internet working, sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dapat dengan mudah bekerja sama. Perusahaan atau lembaga menempatkan teknologi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pada suatu pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran tujuan, visi, dan misi perusahaan atau lembaga tersebut. Manfaat teknologi informasi tidak hanya untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja saja, tetapi juga memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan atau lembaga tersebut. Jadi oleh karena itu, dengan didukung perkembangan teknologi saat ini, maka hal tersebut membuat saya melihat peluang besar untuk menyusun rencana bisnis toko hijab collection, yang mana dalam penjualan produknya nanti memanfaatkan pemasaran secara langsung maupun online, baik melalui e-commerce maupun media sosial. Dan dengan didirikannya usaha ini, saya yakin bisnis ini akan berkembang dan maju, dikarenakan melihat peluang fashion hijab yang sedang menjadi tren saat ini. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis, itu sangat perlu yang namanya aspek-aspek penilaian, dan aspek yang akan saya bahas pertama kali itu adalah aspek hukum. Jadi nama usaha unit saya ini saya beri nama Hijab Collection, yang artinya koleksi hijab. Untuk bentuk badan usaha ini adalah perseorangan, yaitu saya sendiri, dan alamat perusahaan ini berada di Jalan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, dengan nomor telepon 0813 13 123, dan emailnya adalah hijabcollection01@gmail.com. Usaha ini rencananya akan mulai beroperasi pada tanggal 15 Februari 2024. Selanjutnya, untuk legalitas usaha unit usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis yang menunjang dalam lancarnya usaha ini di kemudian hari. Pertama, itu KYBD atau Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian TDP Tanda Daftar Perusahaan, lalu SKDP Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasinya itu, pemilik usaha ini adalah saya sendiri, Penny Alpianita, sebagai ownernya, dan saya memiliki 1 karyawan. Kami memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Manajemen organisasi usaha ini kemudian rencananya atau planning di dalam jangka panjang, yaitu
agar produk fashion ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional dengan fashion yang diproduksi lokal. Lalu kalau di dalam jangka menengah yaitu agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan kreativitas. Dan selanjutnya perencanaan jangka pendek yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Dan selanjutnya untuk upah karyawannya itu sebesar 500.000 per bulannya. Namun ketika target toko telah mencapai target, maka karyawan mendapatkan fee atau imbalan. Kemudian karyawan mendapatkan kompensasi dan keselamatan kerja. Kemudian aspek sosial dan ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial pada usaha ini, yang pertama aspek ekonomi. Di dalam usaha ini minus opini dampak ekonominya akan berakibat pada penyerapan tenaga kerja. Yang kedua menggunakan sumber daya lokal lalu menunjukkan industri yang nambah pendapatan nasional. Lalu untuk aspek sosial itu yang pertama perusahaan sebagai lembaga sosial, lalu perubahan dalam masyarakat pluralistik. Itulah dari aspek sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya aspek pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam strategi daulah masyarakat ini antara lain yaitu harus punya produk. Nah, produk yang kami jual itu adalah berbagai jenis hijab, dan produk yang akan kami jual memiliki mutu yang terjamin original. Untuk target dalam usaha ini mulai dari perempuan usia 5 tahun sampai dewasa. Produk yang disediakan punya desain yang unik dan berbagai jenis warna serta mengikuti tren sesuai selera dari keinginan konsumen. Untuk harga bervariasi mulai dari harga yang paling rendah itu Rp15.000 hingga Rp75.000 per pieces, di mana tentunya memiliki kualitas baik pada masing-masing produk yang telah disediakan. Selanjutnya untuk promosi atau promotion upaya yang kami lakukan itu adalah strategi pengiklanan mulai dari pembuatan pamflet, spanduk yang tersebar di berbagai titik. Strategi hal tersebut untuk meningkatkan ketertarikan konsumen. Lalu untuk faktor tempat yang kami akan dirikan itu sangat strategis karena berada di pinggir jalan yang dilewati orang dan berdepanan dengan sekolah TK dan kampus Unpas Bengkulu. Untuk faktor karyawan, saya mengambil karyawan yang mencapai mencari waktu bulan dan karyawan usia 18 sampai 20 tahun. Karena ini sebagai pemikat bagi pelanggan dari segi pandangan pertama. Lalu untuk faktor proses mutu pelayanan terhadap pelanggan sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen yang dilakukan oleh karyawan. Lalu kemudian physical evidence yang mana gedungnya desain secara unik merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen. Lalu untuk permintaan proyeksi dan tahun itu kami memproyeksikan penjualan insya Allah dapat meningkat setiap bulannya. Selanjutnya itu ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis atau operasional dari rencana pengembangan. Yang pertama evaluasi lokasi, lalu sarana dan prasarana. Yang terdapat di dalam toko itu nanti terdiri dari televisi, kipas digital, cermin, dan jendela. Lalu tenaga ahlinya terdiri dari 2 orang, kemudian bangunan dan fasilitas untuk bangunan berukuran 6x6 meter dengan bangunan 1 lantai dan ada ruangan yang digunakan sebagai toilet atau WC. Selanjutnya jadwal pelaksanaannya usaha ini insya Allah akan didirikan pada tanggal 3 Februari 2023 dan kegiatan operasional penjualannya akan mulai launching dan diperkenalkan kepada masyarakat pada tanggal 15 Februari 2024. Biaya perkiraan biaya teknis atau operasionalnya sekitar 15 juta. Kemudian rencana pengoperasian usahanya terdiri dari proses operasi. Untuk usaha ini kemudian
kebutuhan bahan operasi itu semua sudah kami atur dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Itulah dari aspek teknis dan operasi. Dan selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Aspek keuangan di mana sumber-sumber dana untuk mendirikan usaha ini pemilik atau saya sendiri selalu menggunakan moto hidup. Di dalam merencanakan keuangan yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bagaimana modal usaha dapat diinvestasikan dengan tepat sehingga akan menerima keuntungan yang banyak. Untuk usaha ini, saya mengambil modal dari bank sebesar 10 juta. Untuk investasi dan pembeli sendiri sebesar 20 juta. Jadi total dana yang digunakan untuk mendanai usaha ini adalah sebesar 30 juta. Dengan rincian anggaran dana itu terdiri dari tempat dan perizinan, kemudian peralatan jilbab, terus jasa-jasa untuk periklanan. Nah, itu sudah termasuk dalam biaya modal yang telah dikeluarkan. Aspek selanjutnya atau yang aspek terakhir yaitu analisis dampak lingkungan hidup atau AMDA. Pada unit usaha ini yang pertama itu terdiri dari aspek lingkungan industri seperti ancaman masuknya pendatang baru, dan yang kedua ancaman dari produk pengganti, kemudian kekuatan tawar menawar sendiri. Dan kemudian untuk aspek lingkungan hidupnya, untuk usaha hijab collection tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar karena tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara seperti kebisingan maupun limbah, karena kita produknya berasal dari konsinyasi atau hubungan kerjasama dengan toko lain. Kemudian aslinya adalah konsep persaingan dalam jenis ini terdiri dari SWOT. Selanjutnya keunggulan dimiliki oleh keunggulan dimiliki oleh toko fashion dibandingkan dengan toko lain adalah berdasarkan dari konsepnya. Jadi konsepnya kami susun merupakan inovasi wirausaha yang layak untuk diperhitungkan meskipun sudah banyak ditemukan di media sosial dan sekitarnya. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha ini layak untuk didirikan dalam jangka panjang. Segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.